warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab provisi dan kontingensi. Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu liabilitas jangka pendek. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Ufik Skamarolina, absen 21, dan rekan saya. Dan pada Ramadhani Putra, absen 9. Saya Lutfina Nuraini, absen 13. Saya Septia Dukurnia, absen 18. Jadi, di bab ini nanti kami akan membahas mengenai 3 subbab, yaitu provisi dan kontingensi, mulai dari pengertian apa itu provisi dan kontingensi, lalu bagaimana provisi dan kontingensi itu diukur, jenis dari provisi sampai dengan liabilitas kontingensi. Sedangkan yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan, dan yang ketiga yaitu analisis laporan keuangan. Baik, subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu provisi dan kontingensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi. Apa sih itu kontingensi? Jadi, kontingensi adalah istilah umum yang digunakan untuk sesuatu yang memiliki ketidakpastian dari sisi kejadian dan jumlah. Dalam PSAK 57 revisi 2004, provisi disebut sebagai kewajiban diestimasi. Jadi, provisi bentuk kontingensi yang di dalam laporan keuangan atau on-balance sheet, sedangkan liabilitas kontingensi hanya diungkapkan dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 57 revisi 2009 mendefinisikan provisi sebagai liabilitas ini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi istilahnya itu provisi diakui dan dijanjikan, sedangkan kontingensi diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, liabilitas kontingensi menurut PSAK 57 revisi 2009 itu ada dua. Yang pertama, liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidaknya suatu peristiwa pada masa yang akan datang. Atau liabilitas ini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang tetapi tidak diakui. Itu karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya. Yang kedua, jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Jadi, liabilitas tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi liabilitas ini hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran. Jadi, provisi itu diakui jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, entitas memiliki kewajiban ini atau baik bersifat hukum atau kontraktif. Itu sebagai akibat peristiwa yang di masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar atau probable penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar atau sumber daya. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas nilainya dapat diukur secara andal. Ketika tidak memenuhi 3 syarat tersebut, kemungkinan liabilitas tersebut itu cukup diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, tergantung materialistis dan kemungkinan terjadinya. Misalnya, itu suatu peristiwa mengikat dan jumlah material memenuhi persyaratan A dan B, tetapi tidak memenuhi persyaratan C. Jadi, entitas cukup mengungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Ini saya ada contoh kasus. Soalnya, entitas menjual produk dengan memberikan garansi selama 1 tahun dari tanggal penjualan. Jika kerusakan terdeteksi cacat ringan, biaya perbaikan atas seluruh produk yang dijual yaitu sebesar 100 juta. Jika cacat berat, biaya yang dikeluarkan sebesar 500 juta. Pengalaman entitas di masa lalu memberikan indikasi bahwa dalam tahun mendatang, kemungkinan 80% produk terjual tanpa cacat, 15% cacat ringan, dan 5% cacat berat.
berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut, diestimasi biaya perbaikan didasarkan pada nilai yang diharapkan. Untuk penyelesaiannya, jadi kita cari dulu rumus nilai harapan. Itu dari berapa persen produk yang terjual tanpa cacat dikali biaya yang dikeluarkan, lalu ditambah berapa persen produk yang terjual cacat ringan dikali biaya, ditambah yang terakhir cacat berat, berapa persen cacat berat dikali biaya yang dikeluarkan. Tadi sudah diketahui dalam soal untuk berapa persen produk yang terjual tanpa cacat itu 80%, dikali biayanya 0 karena tidak diketahui di dalam soal, ditambah berapa persen cacat ringannya itu 15%, ditambah biayanya yang dikeluarkan tadi dalam soal sejumlah 100 juta, ditambah cacat beratnya 5%, biayanya dikali biayanya 500 juta. Jadi untuk 80% dikali 0, jawabannya 0, ditambah 15% dikali 100 juta, 25 juta, ditambah 5% dikali 500 juta, mohon maaf yang ini tadi 15 juta. Jadi totalnya 40. Dan untuk jumlahnya beban garasi pada utang garasi sejumlah 40 juta. Selanjutnya garasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai garansi. Nah, salah satu jenis atau contoh dari provisi itu adalah garansi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, garansi itu adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh penjual pada saat kita membeli barang dalam kurun waktu atau jangka waktu tertentu. Nah, di sini pertanyaan mengapa garansi itu termasuk ke dalam provisi? Jadi garansi termasuk ke dalam provisi karena garansi itu merupakan bentuk kewajiban dini yang nantinya itu entitas harus mengeluarkan sumber dayanya untuk melunasi kewajiban tersebut. Atau juga bisa seperti yang disebutkan oleh Lutfi tadi bahwa salah satu pengakuan dan juga pengukuran dari provisi itu syaratnya adalah dapat diestimasi. Nah, garansi ini termasuk dapat diestimasi, oleh karena itu garansi termasuk ke dalam provisi. Garansi sendiri terdiri dari dua, yaitu garansi jaminan dan juga garansi jasa. Garansi jaminan itu merupakan bentuk kewajiban yang diberikan oleh penjual untuk memastikan bahwa produk yang diberikan tidak rusak. Nah, kalau garansi jaminan ini ketika kita membeli barang, ya ini sudah include dengan garansinya, jadi kita tidak perlu membayar biaya tambahan. Nah, akibat dari garansi jaminan ini, entitas itu harus mengakui liabilitas karena kontrak yang sudah disetujui di awal tadi. Sedangkan kalau garansi jasa itu merupakan bentuk layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan
karena permintaan pelanggan. Jadi kalau garansi jasa ini itu pelanggannya sendiri yang meminta garansi. Jadi ketika dia membeli barang itu belum include dengan garansinya. Jadi dia harus membayar untuk biaya garansinya. Akibatnya harga jual dari produk tersebut itu akan meningkat apabila menggunakan garansi jasa ini. Dan akhirnya entitas itu akan mencatatnya itu sebagai pendapatan yang ditanggungan dari pelanggan, atau mudahnya itu seperti pendapatan diterima di muka karena si pelanggan belum menerima manfaat yang sudah mereka bayarkan di awal tadi. Nah, selanjutnya untuk pengakuan beban garansi. Jadi ketika entitas memberikan suatu garansi, mereka akan mengakui beban garansi itu bersama dengan waktu dijual barangnya. Jadi ketika bersamaan menjual barang, maka jumlahnya itu adalah beban garansi mereka bertambah debit dan provisi garansinya berkurang kredit. Pengakuan beban garansi ini untuk lebih mudahnya itu bisa dilakukan pada akhir periode pelaporan melalui jurnal penyesuaian. Tetapi untuk perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang baik itu, beban garansi diakuinya itu pada waktu saat penjualan. Selanjutnya apabila pelanggan itu sudah klaim garansi atas garansi mereka, maka jumlahnya adalah provisi garansinya di debit, lalu sumber daya yang dikeluarkan entitas untuk melakukan garansi tersebut disebut berupa kas, jadi kasnya debit. Ini merupakan jurnal saat pelanggannya itu sudah klaim garansi, dan yang beban garansi tadi itu masih berupa estimasinya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya disediakan contoh soal. Di sini informasi garansinya dulu. Di sini di PT Karang dia itu menjual produk dengan garansi yang diberikan itu 2 tahun. Nah, berdasarkan hasil analisis perusahaan di masa lalu, mereka itu mengetahui bahwa hanya 5% pelanggan saja yang datang untuk meminta garansi tersebut. Nah, dari 5% tersebut, 70%-nya itu meminta garansi di tahun pertama dan sisanya itu di tahun kedua. Nah, rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan garansi tersebut itu Rp200.000. Itu untuk informasi garansinya. Selanjutnya untuk kasusnya, misalnya di sini di tahun 2019 PT Karang itu berhasil menjual sebanyak 10.000 unit, dan di tahun 2020-nya meningkat sebesar 12.500 unit. Sedangkan garansi aktual atau garansi yang benar-benar terjadi di tahun tersebut di tahun 2019-nya itu sebesar 50 juta, sedangkan di tahun 2020-nya itu sebesar 115 juta. Jadi yang pertama kita catat dulu di tahun 2019. Nah, pencatatannya itu kita harus menghitung beban garansi atau estimasinya dulu dengan cara beban garansi ini hasil analisis perusahaan di masa lalu itu kan cuma 5% pelanggan. Jadi 5% dari pelanggan tersebut dikali dengan jumlah unit yang terjual di tahun 2019-nya itu kan ada 10.000 unit. Itu dikali dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan garansi satu produknya itu 200.000. Sehingga didapatkan beban garansi atau estimasi garansi perusahaan di tahun 2019 itu sebesar 100 juta. Nah, estimasi sebesar 100 juta ini nanti akan dicatat pada jurnal, yaitu beban garansi pada provisi garansi sebesar 100 juta. Itu untuk estimasinya. Sedangkan kenyataannya itu PT Karang di tahun 2019-nya itu garansi mereka hanya sebesar 50 juta, sehingga jurnal untuk mencatat beban garansi aktualnya itu tinggal dibalik provisi garansinya ditaruh di debit sebesar 50 juta dan yang berkurang adalah kas sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya provisi
akun provisi garansi yang disajikan pada laporan keuangan pada 31 Desember 2019 itu sebesar 50 juta. 50 juta itu hasil dari estimasi kita di tahun 2019, kita mengestimasikan sebesar 100 juta. Tetapi kenyataannya yang keluar atau garansinya itu hanya sebesar 50 juta. Sehingga didapatkan saldo garansinya itu sebesar 50 juta. Ini yang disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2019. Selanjutnya untuk tahun 2020-nya itu juga sama, kita menghitung bagian dulu, kita estimasi dulu garansi mereka. Caranya juga sama, dari hasil analisis perusahaan di masa lalu itu hanya 5% pelanggan dikali dengan jumlah unit yang terjualnya itu 12.500 dan dikali rata-rata biaya untuk melakukan garansi satu produk itu sebesar 200.000, sehingga didapatkan estimasinya itu 125 juta dan dicatatnya di jurnal yaitu beban garansi pada provisi garansi sebesar 125 juta. Tapi ternyata di tahun 2020 entitas itu hanya mengeluarkan garansinya itu sebesar 115 juta, sehingga untuk jurnalnya kita catat provisi garansi pada kas sebesar 115 juta. Nah, untuk provisi garansi yang disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2020 itu sebesar 60 juta. Itu dari tadi kan di sebelumnya di informasi itu disediakan bahwa PT Karang itu melakukan garansinya untuk 2 tahun, jadi akumulasinya 2 tahun kan 2019 dan 2020. Di 2019 kan tadi dia melaporkannya sebesar 50 juta. Lalu di tahun 2020 dia pertama mengestimasikan sebesar 125 juta. Lalu dikurangi dengan garansi yang terjadi itu hanya 115 juta. Sehingga didapatkan totalnya ini sebesar 10 juta. Lalu antara 2019 dan 2020 ini kita estimasi, kita akumulasi sehingga mendapatkan total yaitu 60 juta. 60 juta inilah yang kita laporkan pada laporan keuangan 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya tadi saya sempat membahas bahwa garansi itu bisa dicatat pada akhir periode pelaporan melalui jurnal penyesuaian. Nah, kalau dicatat melalui jurnal penyesuaian di akhir periode pelaporan, maka jurnalnya yaitu untuk tahun 2019 kita langsung catat garansi aktual yang terjadinya dengan akun beban garansi pada kas sebesar 50 juta. Lalu kita cari selanjutnya tambahan pengakuan beban garansi di tahun 2019. Tambahan pengakuan beban garansi itu dari estimasi garansi tadi yang kita estimasikan di tahun 2019 kan 100 juta. Itu dikurangi dengan garansi aktualnya sebesar 50 juta. Sehingga didapatkan ada tambahan pengakuan beban garansinya itu 50 juta. Nah, 50 juta ini nanti dicatat dengan akun beban garansi pada provisi garansi sebesar 50 juta. Begitu juga untuk di tahun 2020-nya. Di tahun 2020-nya kita catat dulu garansi aktual yang terjadinya itu sebesar 115 juta. Sehingga mencatatnya itu beban garansi pada kas sebesar 115 juta. Lalu kita cari berapa tambahan pengakuan beban garansi yang terjadi di 2020 itu dengan cara estimasi kita yang awal tadi itu kan 125 juta dikurangi dengan garansi aktual yang 115 juta, sehingga dapat hasilnya 10 juta. 10 juta ini tambahan beban garansi ini kita catat dengan beban garansi pada provisi garansi sebesar 10 juta. Baiklah, selanjutnya untuk contoh kasus mengenai garansi jaminan produk dan jasa akan dijelaskan oleh Mas Heri. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari garansi jaminan produk dan jasa. Contoh kasusnya yaitu ada PT Prabu menjual mobil pada 2 Januari 2015
dengan memberikan garansi atas 36 km pertama atau selama 3 tahun, mana yang lebih dulu. Dan penjual mobil yaitu 300 juta, entitas mengestimasi biaya garansi yang akan diberikan selama 3 tahun sebesar 7 juta. Pelanggan juga membeli garansi jasa senilai 9 juta, sehingga ada tambahan pelayanan untuk servis mobil tersebut dari standar jaminan yang diberikan. Selama tahun 2015, biaya terkait dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan sebesar 5 juta dan tahun 2016 sebesar 1 juta. Atas garansi jasa, perusahaan mengakui dengan metode garis lurus. Untuk penyelesaiannya, jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat melakukan penjualan kas sebesar 309 juta itu dari 300 juta tadi ditambah 9 juta, jadi kas sebesar 309 juta, ada beban garansi di DB senilai 7 juta, provisi garansi di kredit senilai 7 juta, pendapatan ditangguhkan garansi jasa pada kredit senilai 9 juta, penjualan di kredit senilai 300 juta. Selanjutnya, benar pada 2015 saat memberikan garansi jaminan dan pengakuan garansi jasa, yaitu provisi garansi pada kas atau persetujuan senilai 5 juta. Selanjutnya, pendapatan dengan ditangguhkan garansi jasa pada pendapatan garansi senilai 3 juta itu dari 9 juta tadi dibagi 3 tahun, jadi menghasilkan nilai sebesar 3 juta. Selanjutnya, kewajiban pengelolaan lingkungan akan dijelaskan oleh Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kewajiban pengelolaan lingkungan. Nah, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan restorasi lingkungan sekitar operasi kegiatan perusahaan. Nah, untuk restorasi sendiri ini pengertiannya adalah pengembalian sumber daya alam yang telah dirusak menjadi ke kondisi semula. Kewajiban pengelolaan lingkungan ini ada yang bersifat umum, yaitu berupa pengelolaan lingkungan selama atau pasca kegiatan produksi. Kemudian ada juga yang terkait pembongkaran atau pemindahan suatu aset tertentu. Biasanya ini yang dipindahkan atau dibongkar ini adalah aset tetap, di mana biaya perolehannya itu adalah estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi lokasi aset tetap. Langsung saja ke contoh akuntansi liabilitas pembongkaran aset. Ini ada Kakao Company, ini pada tanggal 4 Januari 2015 ini mulai menggunakan peralatan penambangan atau drilling di sebuah area tambang dan memiliki regulasi pemerintah, di mana mereka diharuskan untuk melakukan pembongkaran peralatan tersebut di akhir masa manfaatnya. Sedangkan masa manfaat drilling tersebut adalah 10 tahun dengan estimasi biaya pembongkarannya yaitu sebesar 1 miliar rupiah dengan tingkat diskon 5% selama masa manfaat. Pertama, kita harus menghitung dulu nilai wajarnya itu berapa. Nilai wajarnya itu dihitung dari estimasi biaya dikalikan dengan present value-nya. Untuk rumus present value-nya sudah dijelaskan kelompok sebelumnya, yaitu present value sama dengan 1/1 plus I pangkat N, di mana I itu sebesar diskonnya 5% dan N itu sebesar masa manfaatnya 10 tahun. Jadi diperoleh present value-nya yaitu 0,6139 dikalikan dengan estimasi biayanya sebesar 1 miliar menghasilkan nilai wajar yaitu 613.900. Nah, yang pertama kita harus mengakui liabilitas tersebut sebagai penambah nilai peralatan drilling dengan jurnal peralatan drilling debit dan
dan liabilitas pembongkaran aset kredit sebesar nilai wajarnya yaitu 613.900.000. Kemudian untuk jurnal pengakuan depresiasi peralatan drilling, beban depresiasi di debit pada akumulasi depresiasi drilling di kredit sebesar 613.900.000. Nah, depresiasi ini harus dilakukan bersamaan dengan penambahan nilai peralatan drilling tadi sebagai satu kesatuan dan tidak bisa didepresiasikan secara terpisah. Kemudian untuk jurnal pengakuan bunga atas liabilitas pembongkaran aset yaitu beban bunga di debit dan liabilitas pembongkaran aset di kredit sebesar 30.695.000. Nah, beban bunga ini dihitung dari diskon 5% dikalikan dengan nilai wajarnya. Mana nilai wajarnya ini adalah 613.900.000 rupiah, menghasilkan nilai beban bunga sebesar 30.695.000 rupiah. Selanjutnya jenis profesi litigasi hukum. Nah, litigasi hukum ini merupakan tuntutan perkara terkait suatu entitas yang sedang berjalan proses hukumnya. Nah, kasus hukum entitas ini dapat mengakibatkan timbulnya liabilitas yang harus diselesaikan oleh suatu entitas. Nah, suatu kasus ini dapat mengindikasikan suatu entitas kalah dan memiliki liabilitas di masa mendatang. Nah, jika proses pengadilan menetapkan sebaliknya, potensi kerugian menjadi tidak ada sehingga tidak perlu pengakuan liabilitas atau utang. Ambil saja ada contoh kasus akuntansi litigasi. Nah, ini suatu entitas ini punya dua kasus yang sedang berjalan proses hukumnya. Yang pertama, entitas menerima klaim dari seorang pelanggan atas proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan. Nah, akibat kegagalan tersebut, ini pelanggan mengajukan klaim ganti rugi sebesar 90 miliar rupiah. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan 21 Desember 2020, proses hukum kasus tersebut ini sedang berjalan. Nah, menurut pendapat konsultan hukum, kemungkinan entitas ini kalah, tapi konsultan ini belum bisa menentukan jumlah kerugian yang harus dibayar oleh entitas. Nah, sebenarnya bagaimana? Ini tidak perlu diakui sebagai beban dan liabilitas. Nah, informasi tadi ini merupakan liabilitas kontingensi dan entitas ini cukup menjelaskannya ke dalam catatan atas laporan keuangan kasus litigasi dan potensi kerugian. Kemudian kasus yang kedua, ini entitas menerima klaim dari seorang ahli waris pekerja akibat kecelakaan pekerja yang berakibat pekerja ini mengalami cacat seumur hidup. Nah, pihak perusahaan ini sudah memberikan semua santunan asuransi kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Namun ahli waris tersebut menuntut jumlah yang lebih besar yaitu sebesar 450 juta rupiah karena kesalahan tersebut terkait tindakan entitas yang memberikan pengamanan pada pekerja. Nah, proses pengadilan ini berlangsung selama tahun 2020. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2021 saat audit laporan keuangan belum selesai, sudah diperoleh keputusan bahwa entitas ini dinyatakan bersalah dan harus membayar sebesar 300 juta rupiah. Karena entitas tidak ingin memperpanjang masalah sehingga tidak berniat untuk mengajukan banding. Nah, ini harus diakui sebagai beban dan liabilitas dengan dua jurnal kerugian tuntutan hukum pekerja debit dan utang tuntutan hukum di kredit masing-masing sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya untuk materi liabilitas kontingensi akan dijelaskan oleh Dr. Hamdan. Materi selanjutnya yaitu liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Artinya liabilitas kontingensi tidak pernah diakui dalam laporan posisi keuangan. Keberadaannya yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil, maka liabilitas kontingensi tidak perlu untuk diungkapkan. Yang kedua, entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi timbul dari peristiwa yang tidak terencana yang menimbulkan kemungkinan arus manfaat ekonomis bagi entitas. Nah teman-teman, PSAK tidak menjelaskan klasifikasi tentang liabilitas jangka pendek. Jadi perusahaan sendiri yang harus menentukan
komponen dalam laporan keuangannya untuk pembaca. Nah, pada umumnya likuiditas jangka pendek itu terdiri atas utang usaha, utang pajak, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan juga utang jangka pendek lainnya. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 revisi 2009 dalam laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelumnya liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut PSAK ini berbeda dengan menurut IAS 1 yang mendapatkan liabilitas jangka pendek setelah liabilitas jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pengungkapan liabilitas jangka pendek berisikan rincian dan tambahan penjelasan. Misalnya untuk utang usaha, pengungkapan menjelaskan detail utang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material utang berdasarkan klasifikasi umur, dan penangkapan utang berdasarkan nilai mata uang asing atau valuta asing. Nah, pajak. Untuk utang pajak pengungkapan berisikan informasi jenis-jenis pajak. Nah, teman-teman, berikut ini merupakan informasi jenis-jenis pajak yang teman-teman bisa lihat di buku. Next. Contoh kasus. Kasus litigasi yang dihadapi oleh perusahaan jika sifatnya kontingensi harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun, jika memenuhi persyaratan pengakuan harus disajikan dalam laporan keuangan dan diberikan pengungkapan dana atas catatan atas laporan keuangan tersebut. Contoh berikut menjelaskan contoh beberapa litigasi yang terdapat dalam laporan keuangan PLN pada tahun 2013. Pada tahun 2012, perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta FC sehubungan dengan penggugat meminta bank garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada perusahaan. Nilai gugatan sebesar 83 miliar rupiah dan 5 juta US dollar pada tanggal 14 Maret 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, pada tanggal 26 Desember 2012, perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modako Enersis dan PT Angkasa Buana Cipta terkait penggugat merasa dirugikan karena tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat atau 2 kali 10 MW di mana yang keliru sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar 62 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Ini yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Teman-teman, entitas melakukan analisis liabilitas jangka panjang dengan melihat kemampuannya untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan adalah rasio lancar, rasio kas, dan juga rasio cepat atau quick ratio. Semakin besar jumlah utang lancar akan memperbesar risiko perusahaan untuk kesulitan membayar utangnya. Nah, berikut ini merupakan rumus dari keempat rasio tersebut. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Rasio lancar ini rasio cepat, rumusnya aset cepat dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Akses cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dan dikurangi dengan biaya dibayar di muka. Lalu yang terakhir rasio kas adalah kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk penjelasannya, rasio lancar ini merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset-aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio lancar menunjukkan entitas itu mampu untuk membayar utangnya. Tapi jika rasio ini sangat besar maka menunjukkan entitas itu mempunyai aset lancar, yaitu misalnya kas yang tidak dimanfaatkan untuk investasi. Yang kedua yaitu rasio cepat, merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset yang sangat likuid. Aset likuid yaitu aset yang dikurangi dengan persediaan dan biaya dibayar di muka. Yang terakhir yaitu rasio kas, merupakan kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek dengan menggunakan kas yang dimiliki oleh entitas. Nah, rasio kas ini merupakan ukuran kemampuan untuk membayar segera. Nah, terima kasih teman-teman.
presentasi dari kelompok kami tadi ada ini menanyakan silakan. Ya, saudari junior. Oke, perkenalkan, saya Junika Alfiana, nomor absen 12. Di sini saya ada contoh soal. Soalnya pada Februari 2015, PT Gembita Cahya menjual mesin seharga 5.000 US dollar sebanyak 100 unit dengan garansi 1 tahun pada tiap-tiap mesin. Menurut pengalaman 2 tahun lalu, perusahaan mengeluarkan beban garansi senilai 200 US dollar per unit mesin. Nah, ceritanya itu pada 2015 PT Gembita Cahya mengeluarkan sumber dayanya untuk melayani garansi. Dilambatkan. Oke. Ya, Saya ulangi ya. Ceritanya pada 2015 PT Gembita mengeluarkan sumber dayanya untuk melayani garansi senilai 4.000 US dollar dan 16.000 US dollar pada 2016. Nah, diminta buatkanlah jurnal saat penjualan, saat klaim garansi oleh pelanggan pada 2015 dan juga 2016. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan saudara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novati Wulandari, absen 14. Saya izin bertanya mengenai contoh kasus. Nah, di sini terdapat informasi bahwa selama bulan Agustus 2023, itu PT Origami menjual peralatan dapur seharga 140 juta rupiah dengan garansi 6 bulan. Lalu biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih bergaransi diperkirakan 6% dari harga jualnya. Nah, pada tanggal 13 September 2023, itu seorang pelanggan memerlukan penggantian komponen senilai Rp200.000 ditambah biaya tenaga kerja sebesar Rp90.000. Di mana hal tersebut itu bukan BTKL, tapi biaya tenaga kerja. Itu 90.000. Di mana kedua hal tersebut itu masih dalam masa garansi. Nah, untuk pertanyaannya, itu yang pertama, buat ayat jurnal atau bagaimana ayat jurnal dari estimasi beban garansi pada tanggal 31 Agustus 2023 dan ayat jurnal untuk pekerjaan yang masih dilindungi pada tanggal 12 September 2023. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaannya bisa saya dipahami? bisa. Selanjutnya, Saudari semua. Saya izin bertanya kepada kelompok yang kemudian kelompok 4 mengenai soal tentang garansi jaminan produk dan jasa. Di sini ada contoh kasus dari PT Liang itu menjual mobil pada tanggal 2 Januari tahun 2020. Dia memberikan garansi atas 40 apabila terdapat dari 40.000 km pertama atau selama 4 tahun. Harga jualnya 500 juta. Entitas mengestimasi biaya garansi yang diberikan selama 4 tahun itu sebesar 8.500.000. Pelanggan membeli dari garansi jasa sebesar 12 juta. Selama tahun 2020, biaya terkait dengan jaminan asuransi yang dikeluarkan dari PT Liang itu sebesar 6.550.000. 6.550.000.
dan juga saat pemberian garansi jaminan dan area jurnal untuk melakukan garansi jasa. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati, nomor absen 2. Saya izin bertanya. Di sini ada contoh kasus pada tahun 2022 itu PT Intan menjual produk elektronik baru ke pasar dengan garansi 1 tahun. Estimasi beban garansi terkait penjualan produk diperoleh dari pengalaman produk lain yang telah diluncurkan itu sebesar 3%. Nah, data terkait total penjualannya itu tahun 2022 sebesar 2 miliar dan beban garansi aktual sebesar 50 juta. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jurnal untuk pembayaran garansi pada tahun 2022 dan provisi garansi di akhir tahun 2022? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup. Kalau gitu kami mohon izin untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, di sini kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Judika. Jadi diketahuinya PT Gembita menjual mesin pada tahun 2015 dengan harga jual sebesar $5.000 sebesar 1 unit dengan garansi 1 tahun dan biaya garansi sebesar $200. Ditanyanya yaitu jurnalnya. Iya. Nah, jurnal saat penjualannya yaitu kas sebesar 500.000 di debit dan beban garansi sebesar 20.000 di debit dengan liabilitas garansi sebesar 20.000 di kredit dan juga penjualan 500.000 di kredit. Lalu itu jurnal saat klaim oleh penjual pada tahun 2015 ya, yaitu liabilitas garansi pada kas persediaan dan sebagainya sebesar 4.000. Lalu untuk jurnal klaim garansi penjual pada tahun 2016 itu liabilitas garansi pada kas persediaan dan sebagainya sebesar $16.000. Apakah jawaban saya sudah cukup jelas tadi? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nova. Tadi pertanyaan diketahui PT Origami menjual peralatan dapur sebesar 140 juta, garansinya 6 bulan. Perbaikan kerusakan 6% dari harga jualnya. Harga jualnya tadi 140 juta tadi. Selanjutnya pada tanggal 12 September pelanggan penggantian komponen sebesar 200.000 ditambah biaya tenaga kerjanya 90.000. Jadi untuk jurnalnya pada 31 Agustus 2023 beban garansi produk pada provisi garansi produk sebesar 8.400.000 itu dari harga jualnya 60% tadi dikali mohon maaf perbaikan kerusakan tadi 6% tadi dikali harga jualnya 140 juta. Jadi menghasilkan 8.400.000. Selanjutnya pada 12 September 2023 provisi garansi produk di debit sebesar 290, yaitu dari pada tanggal 12 September tadi pelanggan penggantian komponen sebesar 200.000 ditambah biaya tenaga kerjanya 90.000. Jadi untuk perlengkapan di kredit sebesar 200, utang gaji di kredit sebesar 90. Bagaimana? Baik, sudah bisa dipahami. Terima kasih sudah dijelaskan. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isma. Di sini diketahui bahwa PT Liam itu menjual mobil pada 2 Januari 2020 dengan jangka waktu garansinya itu 40.000 km pertama atau 4 tahun. Dan dari jual mobilnya itu 500 juta. Lalu mereka mengestimasikan biaya garansinya untuk 4 tahun itu sebesar 8.500.000. Sedangkan di sini pelanggannya itu membeli garansi juga, dia memberi garansinya itu sebesar 12 juta. Sedangkan garansi yang terjadi aktualnya di tahun 2020 itu sebesar
6.550.000. Dan garansi aktual di tahun 2021 itu 2.150.000. Sehingga untuk mencatatnya kita catat dulu pada waktu penjualan. Di sini kita mengakui kas sebesar 512 juta. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau pelanggan itu dia juga ikut membeli garansi atau membeli jaminan, itu akan menambah harga jual, sehingga kas yang didapatkan itu 512 juta. Sedangkan beban garansi ini estimasinya itu dia diestimasikan sebesar 8.500.000. Lalu untuk akun kreditnya yaitu provisi garansi sebesar 8.500.000. Lalu pendapatan ditanggungan dari garansi jasa itu 12 juta. 12 juta ini dari garansi pelanggan yang kami beli. Lalu pada penjualan ini harga jual sebelum dengan garansi pelanggan ini itu sebesar 500 juta. Itu pada waktu penjualan. Sehingga waktu pelanggan itu dia klaim garansi itu pada tahun 2021 untuk tahun 2021 itu provisi garansi pada kas aktualnya tadi untuk tahun 2020 itu sebesar 6.550.000. Lalu di sini kita juga mencatat sisa garansinya yaitu pendapatan ditanggungan garansi jasa pada pendapatan garansi sebesar 3 juta. Nah 3 juta ini itu diperoleh dari di sini tadi kan sudah diketahui kalau pelanggan itu membeli garansi sebesar 12 juta itu untuk 4 tahun masa garansi, sehingga kalau yang dihitung hanya untuk tahun 2020 itu 12 juta dibagi dengan 4 itu hasilnya 3 juta per tahunnya. Jadi jumlahnya seperti itu. Bagaimana untuk Isma atau bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adu. Itu soalnya pada tahun 2022 ini PT Intan menjual produk elektronik ke pasar dengan garansi 1 tahun dengan estimasi biaya garansinya 3%. Kemudian ada data total penjualan dan pengeluaran beban garansi. Penjualannya sebesar 2 miliar rupiah dan beban garansi aktualnya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah pembayaran garansi 2022 dan provisi garansi akhir tahun 2022. Pertama kita harus mengakui garansi 2022 ini jurnal pengakuan garansi tahun 2022. Kita harus menghitung dulu estimasinya itu berapa, yaitu dengan mengalikan estimasi persennya juga 3%, ini dikalikan dengan jumlah penjualannya yaitu 2 miliar. Jadi menghasilkan nilai beban garansinya yaitu 60 juta, dan di jurnal beban garansi di debit dan provisi garansi di kredit yaitu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal pemberian garansi tahun 2022, jurnalnya yaitu provisi garansi sebesar 50 juta di debit dan kas kredit 50 juta rupiah. Nilai ini didapat dari beban garansi aktual yang diketahui. Kemudian provisi garansi yang harus disajikan pada laporan keuangan 31 Desember 2022 itu sebesar 10 juta rupiah. Nilai ini dihasilkan dari estimasi awal 60 juta dikurangi dengan beban garansi aktual 50 juta. Jadi menghasilkan nilai provisi garansinya sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Seluruh pertanyaan sudah kami jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.